Allah dan kasih kepada sesama. Sebenarnya saya mau mengajak Bapak Ibu membaca hukum moral dalam Taurat berdasarkan pandangan Yesus di Matius 22 ayat 34 sampai dengan 40 itu. Ya. Sekarang silahkan kembali ke kitab Keluaran, silahkan ke bab 20. Di Keluaran bab 20, kita urutkan sebentar ya. Bapak Ibu melihat di situ mulai dengan ke-10 firman. Kemudian di ayat 22, ini ada beberapa aturan yang menyangkut kebaktian, ibadah. Di bab 21, ada aturan mengenai budak Ibrani. Lanjut, ayat 12. Ini peraturan yang menyangkut jaminan nyawa sesama manusia. Lanjut, panjang sekali ini urusannya yang menyangkut soal jaminan nyawa ini. Sampai di akhir bab 21. Lalu sekarang silahkan ke bab 22. Ini ada aturan mengenai jaminan tentang harta sesama. Ya, ada aturan itu lumayan panjang. Lalu di bab 22 ayat keji itu bukan kejam, tapi keji itu menjijikkan. Ya. Lalu ada aturan khusus, peraturan khusus mengenai orang-orang miskin, mengenai orang-orang yang tidak mampu ada di situ. Berikut di ayat 21 sampai dengan 27. Lalu di ayat 28, ini ada macam-macam aturan. Kalau ada yang soal mengutuki Allah, kemudian soal apa lagi itu? Persembahan. Lalu di bab 23, itu ada peraturan tentang hak-hak manusia. Ada urusan di situ tentang larangan untuk menyebarkan hoax. Ya, itu ada di ayat 1. Seterusnya, lalu lihat ke ayat 14, ada aturan lagi mengenai kebaktian dan hari raya. Lalu ada janji kepada orang Israel di ayat 20. Nah, tolong sekarang perhatikan bab 24. Itu ada upacara perjanjian. Nah, kemudian lihat dalam upacara itu ya, ke bab 24 ayat 1 dulu sekarang. Kita lihat upacaranya. Lalu Bapak Ibu nanti akan memahami aturan-aturan yang baru saja kita lihat sekilas. Itu ditempatkan sekali lagi dalam rangka perjanjian menjadi tuntunan bagi orang Israel bagaimana menjalani hidup sebagai umat Allah. Berfirmanlah ia kepada Musa, naiklah menghadap Tuhan, engkau dan Harun, Nadab dan Abihu, dan 70 orang dari para tua-tua Israel, dan sujudlah kamu menyembah dari jauh. Hanya Musa sendirilah yang mendekat kepada Tuhan, tetapi mereka itu tidak boleh mendekat, dan bangsa itu tidak boleh naik bersama-sama dia. Lalu datanglah Musa dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Tuhan dan segala peraturan itu. Maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, segala firman Tuhan yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan. Lalu Musa menuliskan segala firman Tuhan itu. Keesokan harinya, pagi-pagi, didirikannya mezbah di kaki gunung itu. Dengan 12 tugu sesuai dengan ke-12 suku Israel. Kemudian disuruhnyalah orang-orang muda dari bangsa Israel, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan menyembelih lembu-lembu jantan sebagai korban keselamatan kepada Tuhan. Sesudah itu, Musa mengambil sebagian dari darah itu, lalu ditaruhnya ke dalam pasu, sebagian lagi darah itu disiramkannya pada mezbah. Kemudian ayat 7. Diambilnyalah kitab perjanjian itu, lalu dibacakannya dengan didengarkan oleh bangsa itu, dan mereka berkata,
segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Yang saya minta tolong Bapak Ibu amati, upacara perjanjiannya. Ya, ke-24 ayat 6. Oh, dari ayat 5. Ada penyembelihan binatang, lalu daging binatang dibakar sebagai korban bakaran, ya. Lalu ada darah binatang, ya. Dan darah itu dimasukkan ke dalam baskom gitu ya. Lalu darah itu disiramkan, dipercikkan ke atas mezbah. Darah masih ada. Lalu ayat 7 ada pembacaan kitab perjanjian. Nah, kitab perjanjiannya itu yang mana? Lihat ke ayat 4. Lalu Musa menuliskan segala firman itu. Firman Tuhan yang dituliskan kemudian menjadi kitab dan kitab itu kemudian dibacakan sebagai kitab perjanjian, itu yang mana? Ingat saja dari bab 20 sampai dengan bab 23 ini tadi. Lalu sesudah orang Israel mendengarkan kitab itu dibacakan, mereka mengatakan segala firman Tuhan akan kami lakukan. Bukan syukur kepada Allah ya. Jadi setelah mendengarkan pembacaan, ini peraturan, ini cara hidupmu sebagai umat Allah. Ini yang dikehendaki oleh Allah untuk kamu lakukan. Dan orang Israel mengatakan segala firman Tuhan akan kami lakukan, akan kami dengarkan. Ya. Setelah ada jawaban itu, kemudian Musa mengambil darah, menyiramkannya, memercikkannya pada bangsa itu. Nah, Bapak Ibu, seperti itu perjanjian Tuhan dengan orang Israel di Sinai. Jadi kalau diurutkan lagi, di Sinai, Yahweh menjumpai orang Israel, mengangkat mereka menjadi umatnya. Setelah mereka diangkat menjadi umatnya, lalu Tuhan menunjukkan kepada mereka cara hidup sebagai umat Allah. Jadi double ini mau tamatiin yang mana? Jangan live dong, live kan. Jadi, sekali lagi, sesudah diangkat menjadi umat, mereka diberi pedoman. Ini cara hidupmu. Ini cara hidup yang dikehendaki oleh Allah untuk kamu lakukan. Dan sebagai ungkapan kesungguhan ya dari niat mereka untuk hidup sebagai umat Allah, maka kemudian ada upacara perjanjian. Dalam upacara perjanjian itu peraturan, hukum, atau perintah Tuhan dibacakan. Lalu ada tanda perjanjian, yaitu darah. Nah, yang kita mau lihat sekarang, Bapak Ibu, saudara-saudara semua, itu adalah isi peraturannya tadi. Isi peraturan, isi kitab perjanjian yang dibacakan untuk orang Israel tadi. Nah, sekarang begini, yang kita perlu ingat, setiap peraturan, setiap hukum itu ya ada prinsip yang berlaku terus, tetapi ada yang berlaku sementara. Begini saja, tolong Bapak Ibu mengingat peraturan mengenai larangan memalsukan uang. Kapan peraturan itu ada? Sudah pasti sesudah uang digunakan. Sebelum ada uang, tidak ada peraturan itu. Dan kalau di kemudian hari tidak lagi digunakan, maka peraturan mengenai uang tadi, ya tidak berlaku lagi. Ya. Kemudian,
kalau kita memperhatikan hukum-hukum yang nanti kita lihat di kitab Keluaran ini, jangan kaget. Bapak Ibu, saya tidak yakin Bapak Ibu melanggar hukum-hukum yang ada di dalamnya. Khususnya hukum-hukum yang menyangkut kehidupan orang Israel di masa lalu. Ya, baik. Sekarang ke bab 20. Kita bisa mengatakan 10 firman ini sebagai undang-undang dasarnya gitu ya. Yang menjadi pokok. Yang menjadi apa menyebutnya ya? Hal yang mendasar, prinsip-prinsip yang menyangkut seluruh kehidupan orang Israel. Ada 10 firman dan kemudian yang firman yang menyangkut peribadatan kepada Allah kita sudah diskusikan sedikit di pertemuan yang lalu. Silahkan ke ayat 3 itu ya. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Kemudian kita sebenarnya harus membaca ayat 3 sampai dengan ayat 6 sekaligus. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Yahweh Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku, tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jadi urusannya adalah jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Kalau di dalam teks Bapak Ibu, memang kita menemukan ada perbedaan ini ya. Yang pertama ayat 3, itu jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan menyembah dewa-dewi. Jangan menyembah ilah lain. Begitu ya. Kemudian kalau di ayat 4 sampai dengan 6, yang kita lihat apa di situ? Jangan membuat patung dan menyembahnya. Patung siapa? Entah patung dewa, entah patung Yahweh. Kalau itu dibuat untuk disembah, itu tidak bisa dibenarkan. Nah, sekarang misalnya begini. Silahkan Bapak Ibu ke bab 20 ya. Ayat 23. Janganlah kamu membuat di sampingku ilah perak, juga ilah emas. Janganlah kamu buat bagimu. Kemudian, ini kan menyangkut urusan apa? Membuat patung dewa. Itu tidak bisa diterima. Kemudian, sekarang silahkan kita melihat dengan cara yang lain ya. Ke kitab Bilangan bab 25. Bilangan 25. Dari ayat 1. Sementara Israel tinggal di Sitim, mulailah bangsa itu berzina dengan perempuan-perempuan Moab. Perempuan-perempuan ini mengajak bangsa itu ke korban sembelihan bagi Allah ilah mereka. Lalu bangsa itu turut makan dari korban dan menyembah ilah orang-orang itu. Ketika bangsa Israel berpasangan dengan Baal Peor, bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tangkaplah semua orang yang mengepalai bangsa itu dan gantunglah mereka di hadapan Tuhan di tempat terang, supaya murka Tuhan yang menyala-nyala itu surut pada Israel.
Lalu berkatalah Musa kepada hakim-hakim Israel, baiklah masing-masing kamu membunuh orang-orang yang telah berpasangan dengan Baal Peor. Nah, kalau ini masuk di bagian yang pertama tadi ya, bukan urusannya membuat patung, tapi jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan menyembah dewa-dewi. Dan kalau membaca kitab Bilangan 25, ini pelanggaran. Pelanggarannya apa? Menyembah ya dewa Kanaan, Baal Peor. Kemudian silahkan sekarang Bapak Ibu ke kitab Ulangan ya. Silahkan ya, Ulangan saya buat agak urut saja dari bab 4. Ulangan bab 4. Ayat 15. Hati-hatilah sekali, sebab kamu tidak melihat suatu rupa pada hari Tuhan berfirman kepadamu di tengah-tengah Horeb dari tengah-tengah api. Supaya jangan kamu berlaku busuk dengan membuat bagimu patung yang menyerupai berhala apapun, yang berbentuk laki-laki atau perempuan, yang berbentuk binatang yang di bumi, atau yang berbentuk burung bersayap, yang terbang di udara, atau yang berbentuk binatang yang merayap di muka bumi, atau berbentuk ikan yang ada di dalam air di bawah bumi. Dan juga supaya jangan engkau mengarahkan matamu ke langit, sehingga apabila engkau melihat matahari, bulan, dan bintang, dan segenap tentara langit, engkau disesatkan untuk sujud, menyembah, dan beribadah kepada sekaliannya itu, yang justru diberikan Tuhan Allahmu kepada segala bangsa di seluruh kolong langit sebagai bagian mereka. Sedangkan Tuhan telah mengambil kamu dan membawa kamu keluar dari dapur peleburan besi dari Mesir untuk menjadi umat miliknya sendiri seperti yang terjadi sekarang ini. Ini menyangkut poin yang kedua tadi kan. Di Horeb, di Sinai kamu tidak melihat suatu rupa. Allah atau Yahweh ketika hadir di tengah orang Israel tidak menunjukkan dia rupanya seperti apa. Karena itu jangan pernah membuat patung. Jangan berusaha mematungkan Yahweh atau mewujudkan Yahweh dalam rupa apapun, entah manusia, entah binatang. Kalau di Keluaran bab 20 mulai dari ayat 4 tadi kan, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun dan sujud menyembah kepadanya kan. Nah, ini ditegaskan atau diungkapkan di sini lagi. Kemudian lihat ke ayat 19. Ulangan 4:19 ya. Ini juga menyangkut peraturan itu tadi. Untuk orang-orang di zaman kuno, matahari itu dewa. Bulan itu dewi. Sehingga orang di zaman kuno ada yang menyembah matahari, menyembah bulan. Karena memandang mereka sebagai dewa dan dewi. Dan orang Israel diingatkan, jangan berlaku seperti itu. Nah, ini penjelasan tentang perintah untuk tidak menyembah dewa-dewi sekaligus membuat patung dan menyembahnya. Lanjut, masih di kitab Ulangan. Sekarang silahkan ke Ulangan bab 12. Nanti sekali saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat di kitab Keluaran bab 20 ayat 3 sampai 6 ada peraturan seperti itu. Peraturan yang mirip dengan itu atau yang memperjelas hal itu tersebar di kitab-kitab lain di dalam Taurat gitu ya. Dan kita sudah melihat beberapa
Nah, sekarang silahkan ke bab 2 ulangan 12. Ayat 1. Inilah ketetapan dan peraturan yang harus kamu lakukan dengan setia di negeri yang diberikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu untuk memilikinya selama kamu hidup di muka bumi. Kamu harus memusnahkan sama sekali segala tempat di mana bangsa-bangsa yang daerahnya kamu duduki beribadah kepada ilah mereka, yakni di gunung-gunung yang tinggi, di bukit-bukit, dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Mezbah mereka harus kamu robohkan. Tugu-tugu berhala mereka kamu remukkan. Tiang-tiang berhala mereka kamu bakar habis. Patung-patung berhala mereka kamu hancurkan. Dan nama mereka kamu hapuskan dari tempat ini. Ini peringatan untuk orang Israel. Nanti kalau kamu masuk Kanaan, kamu akan melihat orang-orang Kanaan itu punya dewa dewi dan mereka punya tempat untuk menyembah dewa dewi. Ada lambang berhala, tiang berhala namanya, ada lambang dewi, tugu berhala, ada mezbah untuk membakar korban kepada dewa dewi, dan orang Israel diingatkan musnahkan semuanya. Musnahkan. Nah, nanti ke di ayat 5, Tuhan akan minta supaya orang Israel mendirikan satu tempat untuk beribadah kepada Allah. Ayat 5. Tetapi tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu dari segala sukumu sebagai kediamannya untuk menegakkan namanya di sana, tempat itulah harus kamu cari dan kesanalah kamu harus pergi. Lanjut, sekarang silahkan ke, ini masih di bab 12 juga ada, ayat 29. Apabila Tuhan Allahmu telah melenyapkan dari hadapanmu bangsa-bangsa yang daerahnya kau masuki untuk mendudukinya, dan apabila engkau sudah menduduki daerahnya dan diam di negerinya, maka hati-hatilah supaya jangan engkau kena jerat dan mengikuti mereka setelah mereka dipunahkan dari hadapannya. Dan supaya jangan engkau menanya-nanya tentang ilah mereka dengan berkata, bagaimana bangsa-bangsa ini beribadah kepada ilah mereka. Aku pun mau berlaku begitu. Jangan engkau berbuat seperti itu terhadap Tuhan Allahmu. Sebab segala yang menjadi kekejian bagi Tuhan, apa yang dibencinya, itulah yang dilakukan mereka bagi ilah mereka. Bahkan anak-anaknya lelaki dan anak-anak perempuan dibakar mereka sebagai dalengan api bagi ilah mereka. Lihat, ini ada pengorbanan manusia. Lanjut, Bapak Ibu silahkan ke bab, bentar, kita lihat bab 17, ulangan 17. Ayat 2. Apabila di tengah-tengahmu, di salah satu tempatmu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, terdapat seorang laki-laki atau perempuan yang melakukan yang jahat di mata Tuhan Allahmu dengan melangkahi perjanjiannya dan yang pergi beribadah kepada ilah lain dan sujud menyembah kepadanya atau kepada matahari atau kepada bulan atau kepada segenap tentara langit, hal yang telah kularang itu, dan apabila hal itu diberitahukan atau terdengar kepadamu, maka engkau harus memeriksanya baik-baik. Jikalau ternyata benar dan sudah pasti bahwa kekejian itu dilakukan di antara orang Israel, maka engkau harus membawa laki-laki atau perempuan yang telah melakukan perbuatan jahat itu keluar pintu gerbang. Kemudian laki-laki atau perempuan itu harus kau lempari dengan batu sampai mati.
Atas keterangan 2 atau 3 orang saksi haruslah mati dibunuh orang yang dihukum mati. Atas keterangan 1 orang saksi sajalah, satu saksi saja, janganlah ia dihukum mati. Bapak Ibu amati, orang yang terlibat dalam penyembahan berhala itu harus dihukum mati. Dan cara menghukum matinya adalah dilempari dengan batu. Bapak Ibu begini, peringatan untuk tidak menyembah dewa-dewi. Ini menjadi soal yang serius. Sekarang sebelum saya lanjut, saya kembali dulu ke kitab Keluaran bab 20 tadi ya. Sekarang saya klarifikasi tentang peraturan yang ada di Keluaran 20 ayat 3 sampai dengan 5. Jadi yang dilarang, yang tidak dibenarkan itu ialah menyembah dewa-dewi. Yahweh adalah Allah Israel. Ya. Orang Israel hanya dibenarkan kalau mereka menyembah Yahweh. Kemudian hal yang kedua yang dilarang itu adalah membuat patung lalu menyembahnya. Patung siapa? Mau patung Yahweh, mau patung dewa-dewi, dilarang semua. Membuat patung dewa lain, lalu menyembahnya sudah jelas. Itu mengkhianati Yahweh. Tapi membuat patung Yahweh dan menyembahnya, itu sudah sama dengan merendahkan Yahweh. Ingat peristiwa orang Israel menyembah anak lembu emas itu. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, kalau di dalam gereja Katolik, firman di ayat 3 sampai dengan ayat 6, itu dirumuskan menjadi satu kalimat. Jangan menyembah berhala. Ya, begitu. Nah, kemudian, ini tadi kok banyak sekali. Kutipannya kok diulang-ulang. Ya. Ada di kitab Keluaran, di kitab Ulangan, diulang-ulang soal larangan untuk menyembah dewa-dewi. Kalau mau dengan bahasa yang lebih sederhana, Yahweh menuntut kesetiaan mutlak dari antara orang Israel. Nah, kemudian yang nanti Bapak Ibu akan lihat, nanti maka kalau program belajar ini dilanjutkan, nanti kalau membaca kitab Keluaran, kitab Yosua, gitu ya, sampai dengan kitab 2 Raja-Raja, kesalahan paling besar yang dilakukan oleh orang Israel adalah pelanggaran terhadap perintah ini. Penyembahan berhala, dewa-dewi Kanaan menjadi kesalahan yang sangat serius yang dilakukan oleh orang Israel. Tapi itu nanti dulu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu pernah melihat berhala atau belum? Kalau Bapak Ibu googling nyari patung berhala di antara orang Israel di zaman dulu atau di antara bangsa-bangsa Timur Tengah zaman dulu, Bapak Ibu akan menemukan patung-patungnya. Ada patungnya yang memang bentuknya dari sisi seni bagus, ada yang bentuknya sangat sederhana. Ada yang kecil, ada yang besar gitu ya. Dan Bapak Ibu nggak akan terbayang kayak gitu kok disembah. Di zaman Israel waktu itu ya belum ada ketuhanan yang Maha Esa, ingat lagi. Yang ada adalah setiap bangsa punya dewa, setiap bangsa punya ilah sendiri. Dan orang Israel tidak dibenarkan melakukan penyembahan terhadap yang bukan Yahweh. Segala penyembahan dewa-dewi merupakan pengkhianatan, bentuk ketidaksetiaan kepada Yahweh. Bapak Ibu, sebagai ilustrasi ya, sebagai ilustrasi, di kitab para nabi, penyembahan berhala ini menjadi sesuatu yang sangat serius diperhatikan oleh
para utusan Tuhan itu. Ambil contoh, Bapak-Ibu tolong sekarang membuka kitab Nabi Hosea bab 1. Sudah ketemu? Hosea bab 1. Lalu lihat dari ayat 1. Tuhan bicara kepada Hosea. Tolong amati kata-kata Tuhan di ayat 2. Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal. Bacanya jangan berhenti di situ. Kalau bacanya berhenti sampai di situ, orang akan berpikir aneh. Karena belum selesai. Pergilah kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal karena negeri ini telah bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Nabi Hosea diminta untuk memperistri seorang pelacur. Kemudian ya dari perkawinannya Hosea akan mendapatkan anak. Tunggu dulu Bapak Ibu, yang dimaksudkan ini pelacur aktif loh ya. Jadi nanti Hosea akan pergi, kemudian membeli seorang pelacur, kemudian punya anak. Setelah itu istri Hosea masih pergi lagi untuk melacur lagi. Tapi Hosea harus membelinya lagi dan memperlakukannya sebagai istri. Kenapa kok Hosea diminta melakukan hal yang seperti itu? Kalau Bapak, Ibu melihat yang dikerjakan oleh Hosea, Bapak, Ibu akan bilang apa? Hosea itu orang kayak apa kalau begitu? Pergilah ke lokalisasi, cari seorang pelacur di sana, bawa pulang. Kalau harus bayar, jadikan dia istri. Nanti kalau dia kembali lagi ke situ, cari dia, beli dia lagi. Perlakukan dia sebagai istri. Bapak-bapak ada yang mau kayak Hosea? Pak Popo. Pak Roy mau. Ini ibu-ibu ini. Nah, sekarang begini. Hosea itu menggambarkan relasi Yahweh dengan Israel itu seperti suami dengan istri. Ya, Israel itu istri, ya, Yahweh itu suami. Lalu si istri ini kan harusnya setia kepada suaminya. Ya, melacur. Tapi yang dilakukan Israel enggak begitu. Kalau selingkuh itu maksimal dengan berapa orang, Pak? Satu, dua. Pak Popo tuh, Pak Popo. Saya jarang. Tapi yang ini, saya jarang selingkuh, jarang lupa maksudnya. Tapi yang ini beda. Kalau sudah dengan banyak laki-laki, sudah bukan selingkuh, tapi persundalan. Nah, kayak gitu kelakuan orang Israel. Harusnya dia berbakti kepada Yahweh, tapi orang Israel pergi kepada Baal, kepada Asyera, kepada Moloch, kepada Dagon. Yahweh melihat itu. Israel tidak hanya menyembah Yahweh, tapi juga menyembah dewa-dewi Kanaan. Kelakuan Israel seperti pelacur itu tadi. Nah, Bapak Ibu, untuk orang Israel di zaman kuno, ya, penyembahan berhala menjadi sesuatu yang sangat serius. Para nabi tidak bisa diam. Nah, kalau sekarang kita mau belajar, yang akan menjadi perhatian kita bukan urusan berhala-berhalanya. Tapi perhatikan
Yahweh adalah Allah Israel dan Israel dituntut untuk setia kepada Yahweh. Segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Kalau sekarang saya sudah percaya kepada Allah yang menyatakan diri dalam diri Yesus, maka saya sudah tahu konsekuensinya. Ya, konsekuensinya apa? Saya ikuti apa yang dikehendaki oleh Yesus. Saya akan setia kepada Yesus. Sudah begitu belajarnya. Tapi tantangan di zaman dulu untuk setia dengan tantangan sekarang untuk setia kepada Allah memang beda. Bedanya apa? Ya dulu tantangan setianya berhala. Enggak, saya tidak menggunakan istilah berhala-berhala modern, enggak. Tolong amati saja. Apa saja yang bisa membuat orang mengabaikan Allah, mengabaikan kehendaknya. Silahkan pertimbangkan, silahkan hitung, perhatikan sendiri. Jadi ada hal-hal, tantangan-tantangan yang membuat orang mengabaikan Tuhan. Enggak peduli lagi dengan Tuhan. Kalau menyembah berhala, membakar korban untuk berhala, saya tidak yakin, tadi saya bilang, Bapak Ibu melakukannya. Enggak. Tapi tolong mundur ke belakang. Ada enggak waktu-waktu di mana Bapak Ibu enggak begitu bingung dengan Tuhan, enggak begitu peduli dengan Tuhan? Yang lebih dipedulikan apa waktu itu? Yang membuat saya lupa dengan Tuhan itu yang mana? Silahkan amati, silahkan periksa sendiri. Nah, Bapak Ibu, ini yang mengenai bakti atau kasih kepada Tuhan. Sebelum lanjut, kalau ada yang perlu ditanyakan, kayak gini tuh silahkan. susah, udah susah lama. Udah data makan gitu loh. Kalau main sendok, pada nanti terakhirnya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan disampaikan yang menyangkut perintah untuk berbakti kepada Tuhan ini tadi. Pak Seto bertanya, kalau tadi ada yang kata dilempari batu itu berarti kayak rajam gitu ya? Bukan Maksudnya? kayak, ya raja. Oh, jadi hukuman itu dikenal saat dari hukuman mati di zaman dulu. Ya. Dilempari dengan batu. Kenapa hukumannya kok begitu? Jawabannya ya di sana banyaknya batu, Bu. Tapi jangan membayangkan batunya batu yang dipakai untuk spa itu ya, yang halus buat gosok kulit, enggak. Bayangkan bongkahan batu. Bapak, Ibu yang pernah pergi ke Israel, melihat kan batu-batunya kayak apa? Dan silahkan membayangkan pecahan batunya. Enggak ada halus-halusnya, tajam keras. Dah bayangkan itu dilemparkan kepada orang yang dihukum. Stefanus ya, Pak? Ya. Kalau Bapak Ibu di tempat-tempat yang enggak ada batunya, agak repot melaksanakan hukuman ini. Di tempat yang tidak ada batunya, hukumannya pasti bukan begini. Begitu, Bu. Oke, kasih Pak Pak. Seto. Pak Seto, Iya. tadi Bapak menerangkan tentang kesetiaan Tuhan. Dulu menyembah berhala. Untuk zaman sekarang kita ini tantangannya lebih berat ya Pak Seto. Kenapa nggak dikasih contoh-contoh mengabaikan kehendaknya itu? Tantangannya untuk zaman sekarang, Bapak suruh kita untuk meneliti masing-masing. Jadi maksudnya gimana, Pak? Ya, tolong Ibu ingat dari Ibu baptis sampai sekarang. Pernah nggak Ibu mengalami ada yang paling penting untuk Ibu sepanjang hidup itu Tuhan terus, atau pernah ada yang lebih penting dari Tuhan? Ya, nah itu ada yang kadang-kadang tolong ya itu yang saya minta tolong sekali saja, satu aja yang masa di mana Bapak Ibu itu
ya bisa dikatakan bahasa sinisnya ya. Enggak penting lah Tuhan itu. Enggak penting lah Tuhan itu. Nah, lembur hari Ingat Minggu misalnya, misalnya ya. Lembur Kenapa? Jualan. ke kantor. Lembur ke kantor hari Minggu, enggak ke gereja ya, pernah. Ya, pertanyaannya cuma begini, Bu. Pertanyaannya cuma begini. Waktu hari Minggu ke kantor yang ada di pikiran Ibu apa waktu itu? Menduakan Tuhan. Enggak. Waktu Ibu hari Minggu pergi ke kantor, yang dipikirkan apa? Saya tidak yakin waktu itu Ibu memikir menduakan Tuhan. Enggak yakin saya itu. Takut sama bos. Tuh, jawabannya kan begitu. Ujung-ujungnya. Jadi yang lebih penting waktu itu siapa? Sekarang baru kita refleksi. Begini namanya refleksi, Ibu. Oh iya, waktu itu saya memandang bos saya itu lebih menakutkan dari Tuhan. Ya, betul. Waktu itu saya takut sama bos, tapi saya tidak takut sama Tuhan. Iya, betul Pak Seto. Kemudian yang lain lagi, tunggu dulu. Kalau misalnya orang bisnis ya, Minggu itu bisa menjadi hari yang sangat serius untuk soal persaingan usaha. Hal yang buat kami aman. Ya kan? Kenapa kok begitu? Klien. Ini hari ketemu klien, ini hari customer bisa banyak datang. Iya, betul Pak Seto. Kalau saya tidak ambil hari Minggu ini, nanti pesaing saya ngambilin langganan saya. Iya. Terus gimana Pak dilemanya? Kenapa? Terus gimana pertimbangannya, dilemanya sebagai orang Ibu tadi kan cuma minta contoh tadi kan? Iya. Saya udah kasih contoh. Itu untuk sales rumah-rumah itu ramenya hari Minggu Kak Seto. Enggak, sekarang ini yang saya maksudkan, saya tidak akan melarang orang untuk sales loh ya. Saya tidak melarang orang untuk jualan, tapi saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat tantangan untuk setia kepada Tuhan dulu dengan sekarang beda. Kemudian sekarang saya minta Bapak Ibu tadi untuk mengamati dalam perjalanan waktu yang sudah Bapak Ibu lewati, ada enggak waktu di mana Bapak Ibu memandang sesuatu lebih penting dan mengabaikan Tuhan, bahkan tidak memandang Tuhan sebagai pribadi yang penting. Ya pernah lah Kak Seto. Nah, sudah itu. Dan melihat kan, itu tantangan untuk setia. Dan Bapak Ibu minta maaf kalau di dalam kitab suci, Bapak Ibu tidak menemukan konsultan. Tapi customer saya itu datangnya hari Minggu. Enggak ada urusan dengan soal seperti itu. Enggak ada urusan itu maksudnya, Tuhan, ini gimana ini? Bisa enggak dimaklumi? Nah, ini yang gitu Bapak Ibu tidak akan menemukan. Yang diminta, yang ditunjukkan oleh Tuhan, kamu sudah aku kasihi. Kamu sudah mengikuti aku. Jadi kamu tahu konsekuensinya. Nomor satu, bagi kamu harusnya adalah aku. Mengabaikan aku, itu kekeliruan. Ya, begitu. Jadi saya tidak akan memberikan solusi, baiknya jangan jualan hari Minggu, bukan bagian Pak. Saya untuk berbicara begitu. Ya, Pak, ya. Kita sedia nanti. Makasih, Bapak Ibu sendiri yang harus memutuskan, memikirkan bagaimana. Iya betul Pak. Tapi tentang hukumannya gimana Pak? Kalau zaman dulu ada dirajam, kalau zaman sekarang gimana Pak hukumannya Pak? Neraka yang menyala-nyala. Aduh. Ketemu Romo, pengakuan dosa. Begini, Ibu, kalau masih berbicara tentang saya takut melakukan ini karena takut dihukum, Ibu tidak akan pernah menjadi orang beriman yang dewasa. Ibu tidak melakukan yang salah karena takut neraka, takut dihukum. Itu tidak akan pernah menjadi dewasa. Tapi kalau misalnya Ibu punya keluarga, punya suami, punya anak. Ya, gitu ya. Kan Ibu sudah tahu jati diri Ibu sebagai istri dan sebagai ibu. Dan Ibu akan berlaku mengikuti jati diri itu. Nah, kemudian kita sekarang sudah menjadi pengikut Yesus.
Ketika saya tahu saya adalah seorang pengikut Yesus, saya akan menjalani kehidupan mengikuti jati diri saya itu. Kalau orang sudah berpikir, saya enggak apa-apa berdosa di hari Senin sampai Sabtu, Minggu nanti ketemu Romo ngaku dosa. Nah, kalau biar nggak nanggung gitu ya, biar agak banyakan dikit ya, nunggu kalau pas Prapaskah ngaku dosa. Kalau berpikirnya begitu, itu sudah aneh lagi. Enggak apa-apa selingkuh, ntar kalau udah berulang kali gitu, baru minta maaf sama istri atau suami. Gitu. Bukan begitu, tapi belajar untuk hidup menurut jati diri. Dan adanya hukuman yang Bapak Ibu lihat di dalam Alkitab, silahkan lihat saja dari Kejadian sampai Wahyu. Kalau menemukan hukuman, silahkan periksa. Jangan hukumannya yang diamati. Tapi perhatikan perilaku yang mendatangkan hukuman, itu adalah perilaku yang tidak berkenan kepada Allah. Itu yang harus diingat. Kalau ada satu perilaku, ada tindakan mendatangkan ganjaran, jangan fokus kepada ganjarannya. Perhatikan tindakan atau perilakunya. Kalau tindakan itu mendatangkan ganjaran dari Tuhan, berarti tindakan itu berkenan kepada Tuhan. Jadi lakukan, begitu. Begini, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menjadi anak dulu, menjadi anak-anak dulu, Ya. pernah nggak mengamati, mengingat sendiri ya, Ya. apa yang sesuai menurut bapak saya, apa yang sesuai menurut ibu saya dan harus saya lakukan. Dulu belajar begitu kan ya. Bapak saya, ibu saya itu seneng kalau saya atau kami sedang libur, bantu di sawah. Itu enggak bingung tentang hukuman, enggak. Bapak dari ketika saya kecil saya belajar itu. Walaupun kadang-kadang setelah dipikir-pikir ada itu satu orang kakak saya itu yang nggak pernah ke sawah dan nggak pernah diapa-apain. Iya, ada kakak saya juga. Kemudian lihat, kalau sampai hari Minggu saya nggak ke gereja, itu masalah. Kenapa masalah? Enggak, kamu orang Katolik. Kamu udah belajar. Ketika saya jadi missioner, belajar yang lain lagi. Nggak pernah boleh terlambat kalau bertugas. Missioner laki-laki, kalau pas perayaan Paskah atau Natal, misa yang jam 10 malam. Yang sore itu missioner perempuan. Nah, kita belajar tentang cara-cara hidup seperti itu. Dan kemudian makin lama kita menjadi anak, makin tahu juga yang dikehendaki oleh orang tua. Makin lama menjadi pengikut Yesus, makin tahu juga bagaimana harus hidup sesuai dengan kehendak Yesus. Gitu, Bu ya. Terima kasih Pak Seto. Masih ada lagi? Makin jelas. Pak Seto, mau tanya. Ya, silahkan. Siapa duluan? Saya boleh ya? Iya. Ya. Ini melanjutkan pertanyaan saya yang lalu. Bahwa Bani Israel itu dipersiapkan untuk masuk tanah perjanjian dengan Ten Commandments, terus sunat dulu, lalu mereka merayakan Paskah dan sebagainya. Ini apakah suatu coaching buat mereka untuk mempersiapkan kualitas diri untuk masuk tanah perjanjian? Karena Kanaan sendiri tadi cerita bahwa saya nggak tahu, hampir semua mungkin, saya nggak tahu, mereka berhala semua. Jadi memang dipersiapkan oleh Allah kepada Bani Israel untuk masuk ke sana gitu. Bagaimana? Ya, kalau Bapak membaca yang kitab Ulangan, memang kitab Ulangan itu isinya pesan Musa kepada orang-orang Israel ketika mereka hendak masuk Kanaan. Jadi, ya mereka memang dipersiapkan.
Nanti di sana kamu akan ketemu ini. Jadi amati baik-baik, perhatikan. Jangan kamu lakukan ini dan itu. Tapi yang dilakukan orang Israel ya mengabaikan semuanya itu. Iya. Udah? Seperti Baik. itu. Ya, baik. Ya. Baik, Bapak Ibu, sekarang kita lihat hukum yang menyangkut relasi dengan sesama gitu ya. Silahkan Bapak Ibu kembali ke kitab Keluaran bab 20. Keluaran 20 ya. Lalu lihat ke ayat 12. Ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, lihat, ini kan ganjaran. Perintahnya, hormati ayahmu dan ibumu. Kalau kamu menghormati ibumu, kamu menghormati ayahmu, maka nanti umurmu akan lanjut di tanah yang diberikan Tuhan. Nah, nggak usah Bapak Ibu bingung atau fokus kepada ganjarannya atau janji ganjarannya. Perhatikan ke perintahnya. Hormati ayahmu dan ibumu. Nah, sekarang lihat Bapak Ibu ke ayat ke-21 ayat 15. (21:15). Siapa yang memukul ayahnya atau ibunya, pastilah ia dihukum mati. Biasanya orang yang membunuh akan dibunuh. Yang ini enggak. Memukul ayah, memukul ibu, hukumannya dihukum mati. Nah, sama urusannya. Memukul orang tua itu tindakan yang keliru, tindakan yang jahat. Kalau memperhatikan hukumannya, kejahatannya serius sekali kan? Karena memukul orang tua itu hukumannya setara dengan hukuman dengan membunuh orang lain. Dan kalau suatu tindakan diancam dengan hukuman mati, berarti tindakan ini kejahatannya sangat serius. Berikutnya, ayat 17. Siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya, ya pasti dihukum mati. Kalau memukul, tangan. Kalau mengutuki pakai apa? Mulut. Mulut. Sumpah, nyumpahin. Nyumpahin itu gimana? Aku nggak akan, gimana ya? Mirip-mirip. Foto. Nggak apa-apa. Berarti ibu nggak pernah nyumpahin. Bagus itu. Kalau ibu lancar nyumpahin, saya malah curiga. Nyepatani bahasa Jawa nih, nyepatani. Kalau dikasih sinonim nanti tambah bingung loh, karena sinonimnya belum tentu sama. Antara mengutuki, nyumpai, nyepatani, sama kah? Ami. Mengutuki itu begini, mendoakan yang buruk untuk seseorang, itu mengutuki. Jadi misalnya saya diganggu orang, lalu saya minta, Tuhan, mereka sudah menyusahkan aku, buat mereka susah, bunuh istrinya, kasih anak-anaknya penyakit, nah itu mengutuki namanya. Nah sekarang begini, bisa anak mengutuki orang tua? Bisa. Saya ambil contoh, tapi contohnya nggak gitu bagus ya. Mengutuki kok ya nggak bagus ya contohnya ya. Waktu anak-anak masih kecil, ibu ya, itu kan sudah banyak berbicara kan ya. Ngajari anak untuk ini, untuk itu, hal yang sama diulang terus, berulang-ulang, sampai anaknya bisa. Ya, dari yang sederhana sampai ke yang serius. Pertanyaannya, ibu berhenti berbicara, mengurangi kadar pembicaraan kepada anak, itu setelah umur berapa?
banyak yang nggak mengurangi ya. Saya ngomong jelek kan? Nggak pernah. Oh. Terus setelah anak nikah. beneran setelah nikah. Iya. Setelah anak nikah, tapi pas mantunya nggak ada, ibu ngomong apa? Iya. Enggak, kalau ada yang berhenti, enggak masalah ya, saya tidak menyalahkan begitu, enggak. Tapi maksudnya begini, ibu atau orang tua kan didik anak dengan kata-kata kan, lama kan? Iya. Ya, setelah anak dewasa, itu banyak yang ini kalau orang tua tidak mengurangi pembicaraan akan ngomong terus kan? Dulu anak masih sendiri, berikutnya ini sudah ada istri. Kalau masih bicara terus, lalu akan ketemu orang tua tidak dianggap sebagai orang tua lagi. Orang tua dianggap sebagai pihak yang mengganggu keluarga. Ibu tidak melakukan itu, tapi ibu tahu kan ada yang situasi kayak gitu. Paham maksud saya gitu kan maksudnya. Orang tua tidak dianggap sebagai orang tua, tapi orang tua dianggap sebagai yang mengganggu keluarganya. Mengganggu anaknya, mengganggu istrinya. Nanti di level tertentu, karena itu tadi ya, macam-macam sebabnya, saya hanya menyebut satu saja. Ini sudah dewasa dia, tetapi masih dinasihatin terus. Salah dikit, diomongin terus ya. Lalu istrinya juga diperlakukan begitu. Lalu bisa jadi anak akan ngomong apa? Ini orang nggak bisa berhenti kalau ngomong. Cerewet. Kapan orang ini? Mati. Kalimatnya halus kan? Kalimatnya halus, tidak ada kata kasar, tidak ada kata menyakitkan. Dari sisi nada loh ya. Tapi kalau orang sudah mengatakan, kapan orang ini? Cepat masuk surga gitu. Itu yang dimaksudkan mengutuki. Kalau pakai bahasa Jawa, kemungkinan akan ketemu kata kasar. Apaan le bongko gitu. Tapi itu kata jelek, itu kasar. Tapi ngutuki nggak harus kasar. Bongko itu sakit loh, Pak. Bongko apa bongko? Nah, sekarang begini. Dimakan. Mendoakan, mengharapkan orang tua kena celaka, paling buruk mati, ya, itu mengutuki. Dan itu setara dengan hukuman mati. Ya. Kemudian, tunggu dulu Bapak Ibu, begini ya, 10 perintah Allah, 10 perintah ini diberikan kepada orang dewasa loh ya, bukan kepada anak-anak loh ya. Sekarang dalam gereja Katolik perintah ini disampaikan, diajarkan kepada anak-anak ya. Tapi awalnya tidak diberikan kepada anak-anak. Coba Ibu, Bapak baca ayat 14. 20 ayat 14 itu. 20 ayat 14. Keluaran 20 ayat 14. Jangan berzina. Bapak atau Ibu yang pernah mengajar anak-anak komuni pertama, lalu mengajarkan 10 perintah Allah, bisa jadi akan ketemu dengan anak yang bertanya, berzina itu apa? Iya kan? Ya, coba. Nah, saya tidak akan mendiskusikan itu, tapi hanya menunjukkan ini perintah bukan untuk anak-anak kan? Ayat 17. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya. Nggak mungkin perintah ini untuk anak-anak. Masa anak-anak udah mengingini istri orang lain? Enggak. Maksudnya, Bapak Ibu, menghormati orang tua, ya, ini berlaku bukan untuk anak-anak, tapi orang dewasa. Perintah ini ditujukan kepada orang dewasa. Kalau yang mendapat perintah ini adalah orang dewasa, ya, berarti orang tuanya, ayahnya, ibunya, sudah lanjut usia. Nah, Bapak, Ibu yang usia lanjut,
Itu kan depositonya banyak. Pensiunan ada. Sederhana lagi ya. Amin. Ibu, Bapak pakai kacamata loh ya. Ya. Sekarang tolong Ibu, Bapak mundur ke zaman padang gurun. Orang Israel harus beralih dari satu tempat ke tempat lain. Lalu ada di dalam keluarga mereka orang lanjut usia, itu adalah ayahnya atau ibunya. Mereka harus berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Orang tua mereka yang sudah lanjut usia bisa membantu? Enggak membantu, malah jadi beban. Ya. Kelemahan mereka akan ketemu, fisik lemah, finansial lemah, nggak bisa cari makan sendiri. Berikutnya lagi, ada pekerjaan tambahan itu. Kalau orang usianya bertambah, usianya lanjut, penglihatan berkurang kan? Penglihatan berkurang. Belum ada kacamata loh ya. Pendengaran berkurang. Nah, situasi seperti itu, kalau orang tidak hati-hati di antara orang Israel, yaitu tadi, orang tua dianggap sebagai beban yang ngerepotin, yang menyusahkan mereka. Kalau nggak waspada, kalau nggak hati-hati, anak-anak yang sudah dewasa itu tadi akan mendoakan. Mulutnya ngomong supaya orang tuanya segera pergi saja daripada ngerepotin. Itu orang menghormati orang tua di zaman dulu. Itu berarti orang tua mereka sudah tidak berdaya, tidak punya penghasilan, tidak bisa menolong, dalam arti tertentu menjadi beban. Bagaimanapun, merekalah yang membuat kamu ada di dunia ini. Tanpa mereka kamu tidak pernah ada. Tanpa kamu, tanpa orang tua itu, kamu tidak akan pernah lahir dan tidak akan pernah menikmati janji Tuhan di tanah Kanaan. Tanpa orang tua kamu tidak ada. Tanpa ayahmu, tanpa ibumu kamu tidak akan pernah ada. Dan kamu tidak akan pernah menjadi anggota umat pilihan dan tidak akan pernah menikmati tanah perjanjian. Karena orang tuamu lah semua ini bisa terjadi. Karena itu, bagaimanapun keadaannya, hormati orang tua. Menghormati orang tua bagi orang dewasa berarti merawat, memelihara. Ya. Kemudian memenuhi apa yang diperlukan. Kemudian kalau orang tua itu punya sikap begini atau begitu yang tidak sesuai dengan keinginan anak, maka si anak perlu menyadari situasi. Bapak, Ibu, saya bukan mengejek orang tua, enggak, tapi saya banyak sekali belajar dari orang tua. Banyak belajar. Belajarnya bagaimana? Banyak. Belajar rendah hati. Ini Bapak, Ibu kan disuruh buka Alkitab, buka terus. Tangannya sebenarnya berat untuk membuka karena kitabnya tebal, tetap aja buka. Itu kan rendah hati. Ibu pernah diomongin anak-anak seperti saya ngomongin ibu, bapak begini? Enggak pernah. Coba diomongin anak. Ibu akan duduk, diam, dengerin? Enggak. Ya ada, bisa juga. Saya biasa ngobrol, diskusi dengan bapak saya juga. Tapi maksudnya, kalau Bapak Ibu mau belajar begini, ini tanda yang sangat serius bahwa Bapak Ibu belajar untuk Bapak Ibu rendah hati. Itu pelajaran serius. Kemudian belajar memahami orang tua. Belajar memahami. Yaitu tentang penglihatan, tentang pendengaran yang berkurang. Suatu saat juga pasti saya akan mengalami. Tapi saya juga akan memperhatikan. Kalau pendengaran berkurang, itu kan apa yang saya ucapkan, biarpun keras di telinga saya, terdengarnya lemah kan?
Maka banyak orang yang kalau bicara nggak bisa bisik-bisik lagi. Ngomongnya sepertinya kok keras, padahal kan deketan. Masa ngomongnya keras? Ya itu kan pengaruh usia yang nggak bisa dibohongi. Kalau orang tidak memperhatikan itu, bisanya cuma ngecek nanti. Emang nggak bisa bisik-bisik apa? Kalau Bapak Ibu ada yang pernah merasa tersinggung karena ada orang ngomong kayak gitu, saya yakin mereka tidak memahami situasi orang tua. Fisik berkurang, pendengaran, penglihatan berkurang, itu kan sesuatu yang pasti. Tapi kalau tidak memahami orang tua, banyak yang tidak tahu bagaimana menghormatinya. Apalagi kalau orang tua sudah mulai main handphone. Kecepatan mempelajari handphone, Android, dengan anak-anak lebih cepat mana? Anak-anak. Lebih cepat anak-anak. Tapi giliran sudah main handphone, siapa yang lebih tahan main handphone? Emaknya. Anak-anak lah. Anak-anak tahan lama main game. Orang Game tua kan tahan. Ibu, bapak udah tidak main game lagi. WA. Tapi kalau main game paling Candy Crush. Enggak main Mobile Legend. Tapi kalau udah WA, lalu ngelihat media sosial, itu bisa bertahan lama. Yang sampai sayurnya gosong. Ada yang Pak Seto, itu tadi yang diterangkan panjang lebar tentang orang tua itu maksudnya Pak Seto orang tua yang sekandung sedarah gitu ya Pak maksudnya. Kalau ya, saya orang tuanya Dewi tuh. Iya, maksudnya saya tuh sejak kecil tuh udah nggak punya bapak dan sekarang udah jadi anak yatim piatu ya Pak. Tapi saya tuh kalau ketemu orang tuh bukan siapa-siapa saya, tapi saya anggap dia orang tua saya Pak. Bagus. Ya, perintah ini pertama memang ditujukan kepada orang tua sendiri karena ingat perjalanan padang gurun ya Bu ya. Iya Pak. Nah, kemudian dari perintah itu sekarang saya belajar apa? Jadi ada dua level ketika belajar kitab suci. Level pertama, pahami dulu awalnya. Yang kedua, sekarang saya harus bagaimana? Ya, kalau saya juga nggak sempat ngurus bapak saya. Karena bapak saya pergi tahun 2001. Sekarang tinggal ibu saya, tapi ibu saya di Jogja, saya di sini. Tapi kan orang tua, ya gitu, sikap yang sama itu loh, menghormati orang tua. Tidak harus dengan orang tua sendiri. Saya ketemu dengan begitu banyak orang tua sejak saya hidup di dunia ini sampai sekarang. Itu tadi, awalnya saya harus belajar, lama-kelamaan saya paham. Sampai untuk urusan handphone tadi ya. Ada kan yang tidak bisa men-silent handphone? Awalnya dulu waktu masih punya handphone baru, coba Bapak Ibu misalnya pas pertemuan, tiba-tiba handphone bunyi. Pas misa. Semua orang nengok, dan ketika mereka menengok, tolong amati wajah mereka. Iya. Wajahnya gimana ketika ada, gini aja, ketika handphone Bapak atau Ibu bunyi, pas misa, pas doa lingkungan gitu, bunyi kan, lalu pada nengok Ibu, nengok Bapak yang handphonenya bunyi. Wajah mereka gimana ketika nengok? Dulu ya, tersenyum? Enggak. Cemberut, muka jelek gitu kan. Iya betul. Bingung. Padahal memang saya waktu itu nggak bisa men-silent handphone. Saya nggak ngerti caranya. Handphone saya sendiri aja saya nggak hafal nomornya kan ya. Banyak yang nggak hafal nomor handphonenya sendiri kan. Kalau diminta nomor handphone, malah dikasih handphonenya. Udah lihat sendiri. Nah kan, yang kayak gini, ini nggak ada di zaman Israel dulu. Orang tua, sekarang situasinya begini. Menghormati orang tua, itu begini. Debat dengan orang tua, dulu sering, sekarang enggak.
Kalau debat dengan orang tua saya malah nggak pernah. Karena apa? Ya, situasi yang dihadapi beda-beda, tapi yang begini, ada proses belajar. Ketika saya memahami situasi orang tua, orang yang usia lanjut, saya mengerti juga bagaimana harus menghadapinya. Kalau saya tidak memahami, lalu memandang orang dengan kemampuan, dengan sudut pandang saya, maka saya tidak akan pernah bisa menghormati orang lain. Nah, itu contoh. Jadi sikap menghormati yang kita lihat di dalam kitab Keluaran ini, mulanya memang berlaku untuk orang Israel di padang gurun. Tapi firman itu tetap berlaku hingga sekarang, dan firman ini ditujukan, kalau dulu untuk orang dewasa, sekarang juga ditujukan kepada anak dan kepada orang dewasa. Dan hormat kepada orang tua tidak lagi hanya ditujukan kepada orang tua sendiri, tetapi juga kepada orang-orang yang dipandang lebih tua. Dah begitu. Kemudian, kalau mau contoh anak yang nggak tahu hormat sama orang tua, tapi masih anak-anak, Bapak Ibu tolong membuka kitab Ulangan bab 21. Ulangan 21 ayat 18. Kalau Bapak Ibu melakukan ini pasti langsung dikejar sama KPAI. Ulangan 21, 18. Apabila seseorang mempunyai anak laki-laki yang degil dan membangkang, yang tidak mau mendengarkan perkataan ayahnya dan ibunya, dan walaupun mereka menghajar dia, tidak juga ia mendengarkan mereka, maka haruslah ayahnya dan ibunya memegang dia dan membawa dia keluar kepada para tua-tua kotanya di pintu gerbang tempat kediamannya, dan harus berkata kepada para tua-tua kotanya, anak kami ini degil dan membangkang. Ia tidak mau mendengarkan perkataan kami. Ia seorang pelahap dan peminum. Maka haruslah semua orang sekotanya melempari anak itu dengan batu sehingga ia mati. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu, dan seluruh orang Israel akan mendengar dan menjadi takut. Nah, kalau yang ini anak yang belum dewasa, karena ada apa? Membangkang tadi. Jadi kalau ada anak nggak nurut orang tua, diingatkan, dinasehati nggak mau, pukul. Model pendidikan kuno kan ada kan sistem keras gitu ya. Ibu, bapak, di antara bapak ibu ada kan pernah dipukul sama guru dulu? Dipukul guru, dipukul orang tua. Sering, Pak. Kalau orang tua pernah kerotan. Nah, pakai rotan, nanti tidak ada rotan akar pun jadi, repot itu. Iya, tolong mengingat itu saja. Jadi model pendidikan yang lama ada sistem yang keras. Tidak nurut, pukul. Tujuan pemukulannya apa? Pasti bukan untuk menyiksa, tapi untuk mengingatkan, memberi tanda apa yang kamu lakukan itu keliru, jadi jangan ulangi lagi. Mendidik, mendisiplinkan. Ya, untuk yang dulu pernah di jari-jarinya pernah dipukul pakai penggaris karena kuku panjang, itu nggak akan pernah lupa itu. Udah panjang-panjang, hitam kukunya itu. Kalau itu melakukan itu dipukul, melakukan itu lagi dipukul, lama-kelamaan tidak akan melakukan itu lagi. Kalau yang pas pelajaran ngomong, terus tahu-tahu dapat hadiah penghapus terbang. Nah, atau yang mau pacaran lupa, nggak pakai topi, suruh berdiri di depan, nggak akan lupa dengan kejadian itu. Nah, Bapak Ibu, pendidikan yang seperti itu di zaman kuno sebenarnya sudah ada model seperti itu.
Kalau anak, nanti kalau di lain kesempatan kalau Bapak Ibu belajar kitab Amsal, soal yang sangat serius. Jadi kalau anak orang tua tidak mendidik anak, termasuk dengan cara yang keras, keliru. Kalau membaca Yesus bin Sirah, harus lebih waspada lagi, apalagi yang dididik anak perempuan, hati-hati beneran. Nah, kita beralih ke firman yang berikutnya. Silahkan Bapak Ibu ke ini, jangan membunuh. Kembali ke kitab Keluaran. Sudah hafal. Ini firman yang paling gampang dihafal kan yang begini-begini ini kan. Nah, sekarang silahkan ke 21 ayat 12. 21 ayat 12. Siapa yang memukul seseorang sehingga mati, pastilah ia dihukum mati. Tetapi jika pembunuhan itu tidak disengaja, melainkan tangannya ditentukan Allah untuk melakukan itu, maka aku akan menunjukkan bagimu suatu tempat kemana ia dapat lari. Maksudnya kalau pembunuhannya itu enggak sengaja, orangnya harus lari dulu. Lari kemana? Ke satu kota yang disebut sebagai kota perlindungan. Nanti adanya di kitab Ulangan bab 19. Dia harus sembunyi di situ. Kalau orang ini masuk di kota perlindungan, maka dia tidak boleh dihukum. Nanti diperiksa dulu. Kalau pembunuhannya memang tidak disengaja, ya enggak akan dihukum. Nah, kemudian lihat. Siapa yang memukul seseorang sehingga mati, pastilah ia dihukum mati. Nah, kemudian ayat 14. Tetapi apabila seorang berlaku angkara terhadap sesamanya hingga ia membunuhnya dengan tipu daya, maka engkau harus mengambil orang itu dari mezbahku supaya ia mati dibunuh. Pembunuhan dengan memukul, pembunuhan juga dengan tipu daya, itu hukumannya ya dengan hukuman mati. Nah, kemudian situasi diperluas. Sekarang ke ayat 18. Apabila ada orang bertengkar dan yang seorang memukul yang lain dengan batu atau dengan tinjunya, sehingga yang lain itu memang tidak mati, tetapi terpaksa berbaring di tempat tidur, maka orang yang memukul itu bebas dari hukuman. Jika yang lain itu dapat bangkit lagi dan dapat berjalan di luar dengan memakai tongkat. Hanya ia harus membayar kerugian orang yang lain itu karena terpaksa menganggur dan menanggung pengobatannya sampai sembuh. Kok kayak sekarang ya? Jadi kalau orang bertengkar lalu memukul, orangnya memang sakit, nggak mati, dia nggak dihukum. Tapi harus membayar biaya pengobatan dan kemudian bayar ganti rugi itu karena dia nganggur, nggak kerja. Berikutnya, ayat 20. Apabila seseorang memukul budaknya, laki-laki atau perempuan dengan tongkat sehingga mati karena pukulan, itu pastilah budak itu dibalaskan. Nah, ini istimewa. Budak dibunuh, pembunuh harus dihukum. Hanya jika budak itu masih hidup sehari dua hari gitu ya, maka janganlah dituntut belanya. Sebab budak itu adalah miliknya sendiri. Kalau dipukul, nggak mati, baru 3 hari kemudian mati, udah dibiarin. Tapi sekali pukul, sekali penganiayaan langsung mati, nah ini pembunuh harus dijatuhi hukuman. Berikutnya, ini menyangkut firman jangan membunuh tadi ya, ayat 22. Apabila ada orang berkelahi
dan seorang dari mereka tertumbuk kepada seorang perempuan yang sedang mengandung sehingga keguguran kandungan, tetapi tidak mendapat kecelakaan yang membawa maut, maka pastilah ia didenda sebanyak yang dikenakan oleh suami perempuan itu kepadanya. Dan ia harus membayarnya menurut putusan hakim. Enggak pas berantem, enggak sengaja mukul ibu hamil, lalu keguguran, maka orang ini akan didenda. Dendanya terserah suami perempuan itu. Tapi, ayat 23, jika perempuan itu mendapat kecelakaan yang membawa maut, maka engkau harus memberikan nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki, lecur ganti lecur, luka ganti luka, bengkak ganti bengkak. Jadi kalau sampai memukul perempuan, nggak sengaja, biar nggak sengaja, tapi kemudian perempuan itu mati, maka pelaku harus dihukum setimpal. Hukumannya apa? Ya dihukum mati juga. Berikutnya, apabila seorang memukul mata budaknya laki-laki atau mata budaknya perempuan dan merusakkannya, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka, pengganti kerusakan matanya. Bapak Ibu amati, perbudakan memang diterima sebagai sebuah kenyataan ya. Tapi dalam hukum-hukum ini, budak itu pun sudah mendapatkan perlindungan. Nah, kemudian berikutnya, ini urusan pembunuhannya. Itu memang pembunuhan model kuno ya. Orang keguguran, Bapak Ibu jangan tanya, berarti eutanasia, berarti aborsi, enggak apa-apa, karena enggak ada di Alkitab. Pembunuhan yang Bapak Ibu lihat ini pembunuhan model kuno. Enggak ada juga membunuh pakai senapan. Enggak ada yang ngatur pembunuhan yang pakai racun. Membunuhnya pola tradisional, pukul. Kayak batu. Nah, kemudian apa yang kita perhatikan, apa yang kita pelajari? Ya, sederhananya menghormati kehidupan orang lain. Sekarang begini dulu, supaya menjadi lebih kelihatan, Bapak Ibu tolong membuka Injil Matius. Ayat bab 5, Matius bab 5. Ayat 21. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Jelaskan itu tadi. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Kalau Tuhan Yesus akan mengatakan, jangankan membunuh, marah, ngatain, kafir, jahil, itu sudah keliru. Nah, kalau begini, memang pembunuhan itu soal serius, tapi saya tidak perlu membunuh untuk meniadakan orang lain. Kalau saya berlaku sombong kepada Bapak Ibu untuk urusan Alkitab, saya bisa menyakiti Bapak Ibu hanya dengan mengucapkan kata-kata. Saya bisa membuat Bapak Ibu enggak mau belajar Alkitab lagi. Nanti level yang lebih berat lagi, enggak peduli dengan firman Tuhan lagi. Caranya, ya dengan ngomong saja, dengan kata-kata saya.
Nggak perlu saya kasih contoh kan ya? Ntar sakit hati beneran, padahal contoh tapi bisa bikin sakit hati malah. Nggak usah. Nggak usah. Tapi tunggu dulu. Kalau dibalik, Ibu pernah nggak nyakitin orang pakai kata-kata? Ibu, Bapak pernah nyakitin orang pakai kata-kata? Lebih gampang mana? Menyakiti orang pakai kata atau pakai tangan? Kata. Pakai kata. Mana yang lebih susah sembuh? Disakiti pakai tangan atau pakai kata? Kata. Pakai kata. Berarti Dendam. melukai orang pakai kata itu lebih gampang, tapi dampaknya lebih menyakitkan gitu ya? Iya. Nah, terus Jelas. nyanyi. Saya bilang Jangan sakiti. Untuk menyakiti pakai tangan, kita harus usaha. Nggak akan sembarang pukul. bisa juga ditangkis. Iya. Kata, ya, tangan memukul bisa ditangkis. Kata-kata yang diucapkan, nangkisnya gimana? Tutup telinga. Tangkisnya pakai kata-kata lagi, ya berani. Mau nutup telinga orang itu cuma ngatain berkata satu kata ya. Suruh istighfar, Pak. Kok suruh istighfar? Pukulan Pura-pura bisa nutup. ditangkis. Kata-kata bisa ditangkis? Tidak bisa. Pura-pura nggak denger. Pura-pura nggak denger. Nggak denger itu namanya tetap denger. Mau nutup telinga, keburu terucap. Cuma satu kata. Belum sempat nutup. Belum sempat nutup, kata udah terlanjur masuk. Udah dengar. Astagfirullahaladzim. Nah, sekarang begini. Saya bisa menyakiti orang, bisa meniadakan orang dengan kata. Bapak Ibu, kita kalau menyakiti orang nggak perlu buat artikel kan? 1-2 kata sudah cukup, 1 kalimat cukup, 1 alinea kepanjangan itu. Ngetik di WA 1 alinea itu panjang loh. Pak Seto kalau mengata-ngatai itu langsung minta maaf gimana Pak? Berarti udah kosong-kosong ya Pak? Bisa dimaafkan tapi tidak bisa. Benar, Ibu pakai prinsip begitu. Iya. Benar. Misalnya pas mengatai cucu, misalnya habis marah-marah sama cucu, habis itu terus nanti minta maaf gimana Pak kalau gitu? Coba saya ambil contoh ya. Plan-plan ya Pak kesannya. Ibu, saya kasih contoh langsung ya. Ibu Ada. ngatain cucu Ibu, lokalisasi gitu terus. Maaf ya gitu. Bisa ditarik kata-kata itu? Enggak. Sudah terlanjur nancep. Nggak bisa. Seperti paku nancep di kayu itu. Menyakiti dengan kata, itu tadi yang Ibu Bapak bilang tadi itu. Gampang dilakukan, sakitnya serius, tahan lama. Mendingan kalau begitu, bukan hanya hati-hati menggunakan tangan, tapi hati-hati memilih kata. Saya pakai contoh yang ekstrem supaya gampang diingat aja. Dan itu nggak bisa. Pokoknya minta maaf selesai. Kalau bisa begitu, gampang sekali kita menyelesaikan semua soal. Jadi begini, setelah mempelajari ini semua tadi, lalu kita belajar apa? Saya akan menghormati siapapun, menghormati orang lain, tidak berusaha meniadakannya, tidak menyakitinya. Supaya tidak menyakiti baik dengan kata dengan tangan, ya hati-hati menggunakan tangan. Kemudian belajar untuk apalagi ya, memahami orang lain. Berikutnya lagi, memang kalau orang berkata-kata, sebaiknya kan pikir dulu, baru ngomong. Tunggu dulu, ngomong dulu baru dipikir atau pikir dulu baru ngomong? Pikir dulu. Ya, biasa kan mengucapkan kata itu. Makanya kalau ngomong, dipikir dulu gitu kan. Itu kan nasihat yang biasa saja. Kenapa?
Kenapa kok begitu? Karena kata-kata yang terucap tanpa terpikir itu bisa menyakiti, dan itu tadi. Dan Bapak Ibu, saya sudah berulang kali menyakiti orang tanpa harus menyebutnya ya, merencanakan sama menyakiti. Itu jangan-jangan yang sudah nggak ikut belajar lagi itu juga sudah saya sakiti dengan kata-kata itu. Enggak lah, Mas. Tersinggung. Enggak lah, Pak. Nah, kalau yang masih belajar gini kan nggak tersinggung. Enggak, katanya kalau mau ngomong hitung 1, 2, 3 dulu pelan-pelan baru ngomong supaya mikirnya sambil ngitung itu Kak Seto. Iya, itu memang harus itu sama urusannya ya begitu tadi. Mungkin kita tidak tidak terpikir menyakiti orang pakai tangan, apalagi membunuh, tapi yang itu tadi, ada hal yang perlu mendapat perhatian, menyakiti dengan kata-kata. Dan mau tidak mau, saya tidak akan menyangkal Bapak Ibu, saya yang paling banyak berdosa dengan kata, karena di antara Bapak Ibu semua, saya yang paling banyak omong. Sudah pasti kan ya itu ya. Saya yang paling banyak omong. Ya, Pak Seto. Bukan hanya ngerasa, tahu diri, Bu. Kalau ngata-ngatanya dalam hati dosa nggak, Pak? Kan nggak dengar. Ibu, nanti masih di Injil Matius kan, Bu, ya? Ibu masih di Injil Matius? Lihat di bab 5, ayat 26. Ini dosa dalam hati, Ibu. Memandang perempuan, menginginkannya, itu sudah berzina dengan dia dalam hati. Nah, kemudian, maksudnya begini. Ibu nggak ngata-ngatain, mulutnya kelihatannya diem saja, senyum-senyum gitu, tapi hatinya bergejolak gitu. Tolong amati hati sendiri kalau begitu. Menahan gejolak. Jadi saya bisa, ini saya juga harus banyak, saya juga mempraktekkan yang kayak gini ini. Sejengkel apapun di depan kelas, saya tersenyum. Kenapa kok tersenyum? Coba kalau saya marah-marah di depan kelas, ya besok pada nggak datang lagi. Itu bukan soal urusan munafik. Kalau nggak hati-hati bisa jadi munafik, tetapi ketika orang berusaha memahami, belajar, memperhatikan, lalu memang yang kita lakukan itu adalah membuat hati bersih. Hati yang bersih itu bagaimana? Maksudnya itu dalam hati pun nggak ada niat untuk sombong, tidak ada keinginan untuk meninggikan di depan orang lain, merendahkan orang lain. Itu mulainya memang dari dalam hati. Nah, kemudian ya kita tidak berpikir, saya tidak akan diskusi tentang dosa atau tidak, bukan itu. Tetapi urusannya adalah kalau saya menjadi pengikut Yesus, saya percaya kepada Tuhan, bukan muka saya yang harus bersih saja. Hati saya juga harus bersih. Bersih dari apa? Bersih dari segala macam keburukan. Ibu tolong mengingat ya, kalau pernah benci. Kalau pernah mengingat, Ibu pernah memiliki rasa benci. Bisa melihat ke dalam hati sendiri, kalau Ibu sedang benci kepada seseorang itu, yang ada di dalam hati seperti apa? Berapa lama expirednya benci itu? Tak terbatas. Bisa lama, tapi kalau saya tidak mengusahakan untuk mengatasi benci, saya akan terus dikuasai kebencian. Dan saya akan kelelahan. Dan ketika sudah kelelahan, saya tidak berdaya untuk melakukan yang lain. Saya tidak akan mengatakan jangan benci, enak saja ngomong kayak gitu. Enggak. Menurunkan daya tahan tubuh. Tapi kalau kita mengamati sendiri, kebencian itu datangnya dari mana coba? Mata. Bisa kan muncul. Nah, kemudian kok bisa kebencian itu ada di dalam hati? Ketika kebencian itu ada di dalam hati, enggak nyaman rasanya.
Tidur nggak tenang, makan malah tambah banyak nanti. Ngelihat seseorang, ngelihat kejadian, ngelihat benda, ingat terus, itu akan menyiksa. Tapi tolong amati perlawanan ibu terhadap benci. Membersihkan diri dari kebencian itu seperti apa. Setelah bisa melewati itu, perhatikan yang di dalam hati, rasanya seperti apa. Saya tidak mengatakan ini soal gampang, saya justru mengatakan harus berjuang, karena bahkan kita tidak tahu datangnya kebencian itu, proses terbentuknya benci di dalam hati itu seperti apa. Ya, begitu Bu ya. Ya. Saya enak kalau ada orang mendengar jangan membenci, ngomongnya enak. Iya, susah. Tapi proses terbentuknya kebencian dalam hati itu kan seringkali kita tidak pahami. Tahu-tahu sudah ada rasa kayak gini. Balik ke keluaran lagi. Pak Seto, jahil itu apa yang dimaksudnya? Jadi, sebentar, saya pilih terjemahan yang lain ya. Jahil, iseng kali ya. Tadi di Injil Matius bab 5 22 ayat 22. Jahil. Saya ambil terjemahan yang lain ya, tapi terjemahannya bukan sembarang terjemahan, ini terjemahan resmi juga. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang mencaci maki saudaranya harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Jahil dalam bahasa Indonesia ya ngatain orang dengan kata yang negatif. Berarti ngatain dengan kata lain nggak apa-apa, bukan itu soalnya. Mengucapkan satu kata yang isinya merendahkan orang lain, Pak. Jadi saya ajak Bapak untuk memahami atau membacanya dengan rangka yang lebih luas ya. Nah, kita, Bapak, itu bisa menyakiti orang dengan satu kata. Dan hari-hari ini kita disibukkan dengan diskusi tentang satu kata itu kan. Saya bisa menyakiti orang dengan satu kata. Ini yang dipakai kata jahil. Nanti kalau membaca lebih lanjut, jahil, kafir itu kan itu sama dengan mengatakan orang nggak kenal Tuhan gitu. Kata dalam bahasa Yunani kalau yang saya pernah belajar tentang itu, ngatain orang sebagai orang yang nggak kenal Tuhan, Pak. Tapi nanti kalau kita belajar lebih lanjut, menyakiti orang bukan dengan memukul, tapi hanya dengan satu kata, itu sudah merupakan tindakan yang tidak dibenarkan. Itu bukan seperti anak kecil ngomong ini loh Pak, jahil kamu. Nah itu bercanda. Tidak menyakiti. Kalau Bapak, Ibu, saya pernah tinggal lama di Malang, cara menyapa orang dengan cara orang mengumpat, itu kata yang dipakai sama. Jadi satu kata bisa untuk menyapa, bisa dipakai untuk mengumpat. Tapi ketika orang menyapa, itu bercanda, itu sesama teman. Tidak ada penyakit, tidak ada yang menyakitkan. Tapi kalau saya menggunakan kata yang sama untuk mengumpat, itu saya bisa menyakiti orang. Begitu, Pak, maksudnya. Oke. Ya. Baik. Silahkan sekarang ke Keluaran 20, ayat 16. Ini kalau ngomong peraturan atau hukum sebenarnya luas sekali dan banyak sekali, sehingga saya tidak bisa menjelaskan segala sesuatu. Saya ambil contoh-contoh saja. Nanti lain kali bisa diskusi, atau kalau belajar bagian lain dari Alkitab, kita masih akan menyinggung soal-soal seperti ini. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Nah, awalnya firman ini berlaku di pengadilan.
pengadilan orang Israel di zaman kuno, ya itu tidak seperti pengadilan sekarang. Nanti kalau mau belajar pengadilan zaman dulu seperti apa, Bapak Ibu nanti baca kitab Daniel bab 13. Itu proses pengadilannya. Cerita Susana, nyarinya jangan di kitab Daniel, nyarinya di Deuterokanonika, cari tambahan Daniel ya. Tapi sekilas kita bisa belajar begini. Silahkan Bapak Ibu sekarang membuka Ulangan bab 19. Tadi sudah ada sedikit yang disinggung. Kita akan melihatnya dengan lebih jelas dulu. Ulangan 19. Nah, kalau tentang kota perlindungan untuk tempat pelarian orang yang membunuh tanpa sengaja, itu adanya di bab 19 ayat 1 sampai 13 tadi ya. Nah, sekarang kalau bicara pengadilan, tolong ke ayat 15. Satu orang saksi saja tidak dapat menggugat seseorang mengenai perkara kesalahan apapun atau dosa apapun yang mungkin dilakukannya. Baru atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jadi kalau mau menyampaikan kesaksian, yang akan diterima oleh pengadilan adalah kesaksian 2 orang minimal. Ayat 16. Apabila seorang saksi jahat menggugat seorang untuk menuduh dia mengenai suatu pelanggaran, maka kedua orang yang mempunyai perkara itu haruslah berdiri di hadapan Tuhan, di hadapan imam-imam dan hakim-hakim yang ada pada waktu itu. Maka hakim-hakim itu harus memeriksanya baik-baik, dan apabila ternyata bahwa saksi itu seorang saksi dusta, dan bahwa ia telah memberi tuduhan dusta terhadap saudaranya, maka kamu harus memperlakukannya sebagaimana ia bermaksud memperlakukan saudaranya. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Maksudnya begini, dalam pengadilan di zaman kuno, hakim tidak satu, tapi sekelompok hakim, dan yang jadi hakim adalah para senior, orang-orang tua, ya, dalam satu kota. Pengadilan diselenggarakan di alun-alun kota. Ya. Orang yang tertuduh akan dihadapkan kepada mereka, lalu saksi akan mulai berbicara. Dan hakim berhak untuk memeriksa saksi. Nah, kalau keterangan 2 orang saksi itu menunjukkan hal yang sama, maka perkara bisa diputuskan, orang yang tertuduh bisa dihukum, termasuk kalau tuduhannya menyangkut hukuman mati. Ya. Misalnya, kalau membaca kitab Imamat bab 24, orang yang menghujat Allah, itu harus dihukum mati. Menghujat Allah, menghina Allah, itu kan pakai kata. Ya, saya dengar teman saya itu ngomong begini. Nah, itu saya bersaksi, saya menjadi saksi. Lalu teman saya, saksi lain mengatakan, iya saya juga dengar orang ini ngomong begini. Maka si tertuduh sudah bisa dijatuhi hukuman, termasuk hukuman mati. Kalau saya sendirian yang bersaksi, nggak bisa diterima. Tapi kalau saya jahat, saya bayar orang. Kamu karang cerita tentang si A. 2 orang. Siap-siap, saya bayar untuk jadi saksi. Karang cerita tentang si A, bahwa si A sudah menghujat Allah. Orang yang menghujat Allah, hukumannya hukuman mati loh ya. Lalu nanti hakim akan memeriksa 2 saksi yang saya bayar. Kalau hakim bisa menemukan bahwa 2 saksi itu adalah saksi bayaran, dan kesaksian mereka adalah kesaksian palsu, maka saya yang menuduh, itu yang harus menanggung hukuman yang saya tuduhkan tadi. Saya yang harus dihukum mati. Gitu. Nah, kemudian,
saksi dusta, saksi palsu, itu bisa sebahaya itu. Saya bisa membunuh orang dengan mulut saya, dengan kata-kata saya. Nah, karena itulah Bapak Ibu, dalam ke-10 firman ini perintahnya adalah jangan mengucapkan saksi dusta. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu kembali ke kitab Keluaran, sekarang ke Keluaran 23. Ayat 1. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Ini lebih luas dari saksi dusta. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Ini menyangkut kesaksian palsu. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang yang membelokkan hukum. Dan juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Yang urusan dalam pengadilan itu bukan soal miskin atau kaya, tetapi benar atau salah. Itu maksudnya. Nah, sekarang kesaksian palsu di dalam pengadilan itu bisa mencelakai orang, bukan hanya membuatnya rugi secara finansial atau fisik, tapi bisa membuat orang kehilangan nyawa. Begitu berbahayanya saksi palsu. Jelas itu dilarang. Nah, kemudian yang berikutnya, kesaksian dusta tidak hanya diterapkan di dunia pengadilan, tapi kemudian dilebarkan. Karena itu dikatakan, janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Menyebarkan kabar bohong. Di pengadilan jadi saksi dusta, di tempat lain kabar bohong. Tujuannya apa orang menyebarkan kabar bohong? Ini aktif loh ya, menyebarkan. Kalau dulu agak merepotkan Bapak Ibu kalau mau menyebarkan kabar bohong. Untuk menyebarkan kabar bohong kepada 10 orang, harus mendatangi 10 orang, basa-basi dulu, ya, minum dulu, baru habis itu mulai kepada pokok pembicaraan, penyebaran kabar bohong. Ini Bu Tejo nggak dengar kan ya? Nanti tersinggung Bu Tejo. Nah, kemudian kalau sekarang nyebarin kabar bohong kan gampang. Bahkan kabar bohong dipakai sebagai sebuah cara, metode untuk memperoleh kemenangan. Sehingga lama-kelamaan kebohongan tidak dianggap sebagai sesuatu yang keliru, tapi dianggap sebagai langkah yang benar. Karena apa? Enggak apa-apa berbohong, ini demi perjuangan. Enggak nyambung lagi. Hoax. Yang kita ingat sejak awal Bapak Ibu, prinsipnya bohong itu tidak dibenarkan. Kemudian kita tidak akan meluaskan diskusi tentang berbohong itu yang boleh begini-begini. Enggak, kita belajar prinsip. Tidak ada white, bohong putih, bohong hitam. Ketika kita belajar prinsip kan. Kita tidak belajar dulu jenis-jenis kebohongan. Nah. Walaupun saya bisa bertanya kepada Bapak, kepada Ibu, sejujur-jujurnya Bapak sama Ibu, apakah semua yang ada di dalam hati sudah diomongkan kepada suami atau kepada istri? Tidak. Enggak. Itu tadi saya tidak akan mendiskusikan tentang enggak apa-apa yang begitu. Enggak, bukan itu bagian kita. Malam ini kita belajar prinsip. Saksi dusta enggak dibenarkan. Bohong. Jadi begini, kalau dalam rangka jati diri orang Israel ya, orang Israel sebagai umat Allah tidak akan berlaku sebagai saksi dusta dalam pengadilan.
Orang Israel yang berlaku sebagai umat Allah, pada prinsipnya tidak akan menyebarkan kabar bohong. Kabar bohong, ya, kabar bohong ini pasti tentang, tunggu dulu, tentang seseorang atau tentang peristiwa. Nah, itu kalau April Mop gimana? Nah, itu urusan lain lagi, jangan dicampur-campur. Menyebarkan kabar bohong tentang seseorang, itu bisa menyakiti orang tanpa yang disakiti tahu. Mendingan diajak berantem daripada difitnah, gitu kan ya? Kalau ngajak berantem, ketahuan, kelihatan orangnya. Kalau difitnah, nggak ketahuan siapa yang ngomong. Tapi tunggu dulu, Bapak Ibu tolong, kalau Bapak Ibu pernah mengalami, tolong mengingatnya ya. Kalau saya ya ngomong tentang yang buruk, tentang Pak Roy, saya ngomongnya kepada Bu Endang, Bu Endang bisa benci kepada Pak Roy tanpa Ibu Endang ketemu sama Pak Roy. Kalau nggak waspada, kalau nggak hati-hati, dalam kehidupan bisa begitu kan ya. Saya memang nggak suka sama Pak Roy misalnya. Tapi ketika saya bicara tentang Pak Roy kepada Bu Endang bisa lebih benci kepada Pak Roy daripada saya benci kepada Pak Roy. Maaf Pak Roy ya, saya ngomong begitu ya. Tidak dapat diburu-buru. Indonesia ini juga butuh biaya ya untuk operasional sehari-hari. Sabar, Obung, sabar. Oh, sabar, Obung. PDKP SMI pada malam hari ini. Untuk pujian penutup, saya kembalikan ke Reno. Silakan, Bro. Games ya dengan sudah nasib saya Pak Seto. Nah, tapi yang paham yang saya maksudkan, kalau yang pernah mengalami mungkin akan tahu. Jadi kata-kata negatif saya tentang seseorang, itu bisa membuat orang yang saya omongi itu lebih benci, lebih nggak nyaman tentang orang itu daripada saya sendiri. Kalau saya yang jadi korban, saya yang diomong-omongi, saya akan mulai dengan persoalan, orang ini kenapa kok berubah? Padahal saya tidak pernah punya soal dengan orang itu. Jangan-jangan kalimat ini yang lebih sering Bapak Ibu ucapkan. Kalau pernah mengalami, nah itu. Jangan-jangan orang lain berbicara tentang saya kepada orang ini. Tanpa saya harus punya soal dengan orang ini, orang itu sudah bisa nggak suka dengan saya, orang itu nggak nyaman kepada saya, bahkan itu tampak di raut mukanya. Nah, bahayanya kabar bohong bisa sampai seperti itu. Itu yang harian ya. Kabar bohong yang lebih serius, nah itu bisa mencelakai orang. Maka peringatannya adalah, ya, jangan menyebarkan kabar bohong. Yeah. Kalau orang berbohong, itu juga harus berpikir double kan. Jangan. Kalau mau bahasa jelek begini loh. Kalau ibu, bapak pernah bohong, tolong mengingat. Ibu harus mengingat dua. Aslinya sebenarnya bagaimana, bohong yang saya ucapkan tentang hal itu bagaimana. Yeah. Orang yang suka berbohong harus kerja keras di memori. Karena harus mengingat dua hal sekaligus. Kalau ngomong apa adanya, cuma satu kan yang diingat. Nyatanya begini, ya itu yang saya omong. Tapi kalau saya bohong, nyatanya begitu saya tahu. Mulut saya ngomong apa, berbeda. Harus ngomong dua. Pokoknya ingat aja, orang bohong itu capek. Makin banyak bohong, makin capek. Habis itu efek sampingnya mencelakai, menyusahkan orang lain. Udah nggak usah pakai pertanyaan karena sudah jam 9. Ya, itu kasus yang penyerangan Polsek Ciracas kan dari kabar bohong, Pak Seto. Iya, itu banyak cerita yang seperti itu kan. Kabar bohong. Terima kasih Pak Seto. Udah jam 9. Kita mana Pak Eka ya? Pak Eka. Makasih Pak Seto. Banyak Pak Seto pengajarannya untuk pada malam hari ini, dan minggu depan, Senin depan, tetap stay tune di channel ini untuk pengajaran berikutnya di jam 7
Dan sebelum kita tutup pengajaran malam hari ini, mari kita berdoa penutup. Silakan, Penny. Bapak Ibu sekalian, mari kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa di surga, puji dan syukur kepadamu atas malam hari ini. Kami boleh mendengarkan firman-Mu dan pengajaran-Mu yang disampaikan lewat Bapak Seto. Kami tahu ya Tuhan bahwa hidup kami ini jatuh bangun di dalam mengikuti Engkau, di dalam mencapai kasih yang sempurna, kasih terlebih kepadamu dan juga hidup berdampingan dengan sesama kami di dalam kasih. Namun kami percaya ya Bapa, karena Engkau memampukan kami untuk boleh tetap menjalani hidup ini dengan kasih-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Pak Seto. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Seto. Terima kasih Pak Terima kasih Pak Seto. Terima kasih Pak Pupu. Terima kasih. Terima kasih. Ya, pamit ya. Selamat Sehat Pak malam. Seto. Selamat malam semuanya.